Film ini berasal dari kejadian nyata. Diawali seorang polisi bernama Tommy melakukan penggerebekan. Dia menendang pintu sehingga membuat kakinya terkilir. Tommy menangkap penjahat bernama Harold. Lalu datang Ed, komisaris polisi Boston. Setelah selesai penangkapan, Ed menyuruh Tommy untuk pulang. 5 jam lagi lomba maraton akan dimulai. Tommy ditugaskan untuk mengamankan. Sebelum masuk ke inti cerita, kita kenalan dulu. Pertama, kita diperlihatkan sepasang suami istri, Patrick dan Jessica. Jessica bekerja sebagai perawat. Setelah itu, kita berpindah ke MIT, sebuah universitas di Massachusetts. Sean, seorang polisi, mengunjungi para mahasiswa yang sedang melakukan perakitan robot. Sean memiliki hubungan dengan salah satu mahasiswi di sini bernama Lee, dan ini adalah Dunmeng. Dia sedang video call dengan ibu dan ayahnya di China, memamerkan mobil yang baru saja dia beli. Lalu berpindah lagi di tempat lain, di rumah keluarga Tsarnaev. Ada Jahar Tsarnaev sedang menonton video perakitan peledak dan Tamerlan Tsarnaev sedang mencukur. Mereka ini adik kakak. Kembali ke Tommy yang sedang bersiap-siap untuk menjalankan tugasnya di hari Patriot Day yang akan mengadakan lomba maraton. Dan terakhir, ini adalah Sersan Jeff. Dia berpamitan kepada istrinya Connie untuk pergi bekerja. Maraton sedang dipersiapkan. Tommy sampai di lokasi berada di garis finish. Bertemu dengan Billy, temannya, seorang polisi, tapi dia ini tinggi jabatannya daripada Tommy. Lalu Tommy menelpon istrinya Carol, menyuruhnya untuk membawakan alat bantu lutut kepadanya. Kita berpindah ke Tsarnaev bersaudara. Tamerlan mempersiapkan peledak yang sudah dirakit. Mereka akan melakukan aksi teror. Jam 9 pagi, semua orang sudah berkumpul untuk mengikuti maraton. Acara pun dimulai. Ribuan orang sudah berkumpul dan lebih dari 200 orang mengikuti lomba ini. Acara maraton berlangsung aman dan terkendali. Singkat cerita, 2 jam berlalu. Maraton ini dimenangkan oleh JetBlue. Tsarnaev bersaudara pergi menggunakan mobil melewati kantor polisi Boston. Terlihat juga Patrick dan Jessica mengunjungi acara maraton. Dan ini adalah rekaman asli dari CCTV di tempat maraton. Lalu Carol sampai di lokasi, memberikan alat bantu untuk lutut suaminya. Tsarnaev bersaudara telah tiba di acara maraton. Mereka berdua membawa tas yang masing-masing diletakkan oleh mereka berdua di tempat berbeda. Setelah menaruh kedua tas itu, 2 ledakan pun terjadi. Korban berjatuhan, kebanyakan dari mereka terluka di bagian kaki, bahkan ada yang sampai terputus. Patrick dan Jessica juga menjadi korban. Carol, istri Tommy, pun menjadi korban. Berikut adalah beberapa video asli saat setelah kejadian. Tommy menuju lokasi kedua di depan Starbucks. Di sini keadaannya lebih parah. Ada ditemukan 3 orang tewas akibat ledakan ini. Salah satu dari mereka adalah anak kecil. 47 menit setelah kejadian, FBI datang, dipimpin oleh Rick. FBI datang bersama gubernur Massachusetts bernama Deval Patrick. Deval bicara dengan Rick untuk segera memutuskan apakah ini aksi terorisme atau bukan. Lalu Rick melihat sekitar. Dia menemukan sebuah benda kecil yang berasal dari ledakan, dan Rick bilang kalau ini adalah aksi terorisme. Setelah itu FBI dan polisi menuju terminal Black Falcon. Di sini ada satu gudang yang luas. Tempat ini akan dijadikan markas sementara untuk melakukan penangkapan terorisme. Semua hal disiapkan secara menyeluruh. Ed datang, dihampiri oleh pers. Media sudah mengaitkan kejadian ini kepada orang-orang Timur Tengah dan Muslim, tapi Ed mengkonfirmasi bahwa kepolisian belum menentukan pelaku. Gudang telah berhasil disulap menjadi kantor. Seluruh pegawai meminta database dari mulai provider, kartu kredit, tiket pesawat, dan perbankan. Setelah kejadian ini, beberapa jam saja FBI telah mendapatkan 12.000 email. Di rumah sakit Boston, Jessica sedang dalam operasi.
operasi, dan juga suaminya sama sedang dalam operasi. Namun mereka berpisah tidak dalam satu rumah sakit. Terminal Black Falcon dibuat seolah-olah sedang dalam TKP. Dibentangkan garis membuat setiap blok dan juga pakaian dari korban untuk rekonstruksi. Tommy berada di sini menelpon Carol untuk memastikan dia selamat. Di sini Rick sedang melakukan rapat penting untuk seluruh anggota polisi. Rick bilang kejadian ini bom diletakkan dan diaktifkan dari jarak jauh dan kemungkinan akan ada bom lain. Tommy diam-diam datang ke rapat dan bicara. Dia mengatakan sebuah ide untuk melakukan pengecekan kepada korban. Bisa saja mereka menjadi saksi. Rick pun menyetujuinya. Kita berpindah ke rumah Tsarnaev. Mereka sedang menonton TV. Hasil ulah mereka berdua. Lalu istri Tamerlan meminta untuk membelikan susu anak. Tamerlan pun menyuruh Jahar untuk membelinya ke supermarket. Dan ini adalah video asli dari CCTV supermarket. 4 jam setelah kejadian, Tommy melakukan wawancara kepada para korban di rumah sakit. Sementara Jessica dan Patrick mereka selesai operasi amputasi kakinya. Lalu Tommy menghampiri Jessica yang masih belum sadar, bertemu dengan ayahnya Jessica. Di sini Jessica terakhir bicara hanya meminta ingin bertemu dengan suaminya. Ayah Jessica meminta tolong kepada Tommy untuk mencarinya. Setelah itu Tommy pulang. Di sini Tommy keadaannya begitu trauma. Dia baru saja melihat darah di mana-mana dan korban berjatuhan. Dia pun ditenangkan oleh istrinya, Carol. Sementara di terminal Black Falcon masih terus melakukan pencarian melalui CCTV, dan akhirnya salah satu petugas pengecekan CCTV menemukan hal yang janggal. Ada salah satu orang bereaksi berbeda. Dia pergi ke arah berlawanan sebelum bom meledak. Tommy sebagai polisi yang mengerti dan hafal Boston seperti apa, dia dipanggil oleh Rick. Rick meminta bantuan kepada Tommy karena Tommy hafal letak di mana CCTV berada. Tommy berhasil menganalisa gerak-gerik pelaku. Telah ditemukan CCTV kedua pelaku yaitu Jahar sedang berjalan. Nggak cuma itu saja, lagi dan lagi Tommy berhasil menemukan pergerakan dari Jahar sampai akhirnya CCTV terakhir merekam wajah Jahar bersama Tamerlan. Informasi ini pun telah disampaikan kepada media. Tsarnaev bersaudara mendengarnya dari berita, tapi muka mereka belum disebar. Kembali ke terminal, Gubernur dan Ed berada di sini. Terjadi perdebatan sengit, perbedaan pendapat antara Rick dan polisi juga gubernur. Polisi dan gubernur ingin merilis foto ini ke publik, tapi Rick tidak ingin menyebarkannya terlebih dahulu sebelum analisa darinya selesai. Karena hal ini belum bisa dipastikan, apalagi ditambah Tamerlan dan Jahar tidak dikenali dimanapun identitasnya. Dan pada akhirnya keputusan dimenangkan oleh Rick. Pada hari Kamis 18 April tahun 2013, Obama melakukan kunjungan ke kota Boston untuk memberikan pidatonya. It was a beautiful day to be in Boston. So we come together to pray and mourn, and the spirit of this country shall remain undimmed. Di Universitas MIT, Lee menemui Sean yang sedang patroli sambil memberikan kopi kepadanya. Lee membuat janji malam minggu dengan Sean. Tentu Sean sangat semangat. Di kantor polisi Watertown, Sersan Jeff melakukan rapat untuk mengubah peraturan kota karena saat ini sedang genting. Batas kecepatan maksimum menjadi 25 km per jam. Jam 3 sore, 73 jam setelah kejadian bom di terminal, sedang rapat. Ed memberikan koran dari New York Post. Terduga pelaku fotonya telah bocor dan Ed meminta untuk segera merilis foto pelaku. Rick masih kukuh pada pendiriannya untuk menahan jangan merilis foto terlebih dahulu. Tapi Ed sudah emosi, dia ingin segera merilis foto tersebut. Dan tiba-tiba salah satu anggota FBI mendapatkan telepon. Telepon tersebut dari media Fox. Mereka akan merilis foto pelaku dalam 20 menit lagi. Rick yang mengetahui kabar ini dia marah karena informasi FBI telah bocor. Jadi mau gak mau Rick harus merilis foto pelaku karena FBI tidak ingin investigasi ini diambil oleh Fox. Dan setelah itu FBI merilis foto pelaku secara publik, menjadi berita di seluruh dunia. Jahar dan Tamerlan melihat foto mereka sudah tersebar. Kita berpindah ke Universitas Massachusetts Dartmouth. Seorang pria bernama Diaz menonton berita. Dia adalah teman Jahar. Diaz dan
Jahar sempat SMS-an dan Jahar mengakui kalau di TV adalah dirinya. Jahar dan Tamerlan bersiap-siap akan pergi meninggalkan kota. Dias pergi ke kamarnya Jahar, bertanya soal barang-barang Jahar kepada teman sekamar Jahar. Ternyata barang-barang yang dimaksud adalah bahan-bahan untuk membuat bom. Mereka bertiga ini bisa dibilang sahabat Jahar. Setelah tahu isi tas Jahar, Dias menyuruhnya untuk menyimpan kembali ke lemari, bukan melapor kepada polisi. Pada malam harinya, Dunmeng sedang makan malam bersama pacarnya. Lalu kita kembali lagi ke Tommy di malam hari sedang melakukan patroli sendirian. Sarnaif bersaudara mereka sudah berada di luar mengendarai mobil. Mereka melihat mobil polisi terparkir dan itu adalah Sean. Merasa mereka sedang diawasi, mereka pun menghampiri Sean dan yang terjadi adalah karena kejadian tersebut, saksi mata melihatnya dan melaporkan kepada polisi. Tommy bergegas menuju lokasi. Dunmeng yang baru saja selesai kencan masih berada di dalam mobil. Tiba-tiba Tamerlan mengetuk jendela. Karena nggak kedengeran, Dunmeng membuka jendela. Tamerlan langsung menodongkan pistol meminta masuk ke dalam mobil. Dunmeng ditahan oleh Tamerlan. Di sini Tamerlan mengakui kalau dia adalah pelaku pengeboman Boston. Tamerlan meminta dompet dan kunci mobil Dunmeng. Lalu datang Jahar, membawa dus yang berisi bom dibawa dan menaruhnya di mobil Dunmeng. Dunmeng tidak diberi kesempatan untuk lari, dia dibawa oleh mereka. Kita kembali melihat keadaan Sean. Adali di sini hadir. Sean telah dinyatakan tewas. Sementara duo Sarnaev melakukan perjalanan menuju Watertown. Mereka menepi ke bank di Watertown untuk mengambil uang milik Dunmeng dan berikut video asli dari CCTV bank. Setelah mereka mengambil uang, Jahar menggunakan GPS untuk menuju New York. Dunmeng di sini mencoba untuk nego, meminta turun dan tidak akan melapor polisi. Tapi permintaan itu ditolak. Mereka menepi di pom bensin karena pom ini hanya menerima uang cash, jadi Jahar harus masuk ke minimarket sekaligus membeli makanan. Dunmeng di sini berpikir untuk kabur. Dengan perhitungan yang matang, akhirnya dia pun kabur menuju minimarket sebelah pom. Dunmeng di sini meminta untuk melapor polisi meminjam telepon kepada minimarket dan ini adalah video dari CCTV. I have one came into to shoot him and he stay inside. Informasi ini pun diterima oleh Sersan Jeb sebagai pemimpin polisi di Watertown. Dua Sarnaev mereka kembali ke mobil utama karena mobil Dunmeng pasti akan dilacak oleh polisi. Jadi mereka harus kembali ke mobil sebelumnya. Mereka pun memindahkan bom yang berada di mobil Dunmeng kembali ke mobil lama. Jahar mengendarai mobil lama, sedangkan Tamerlan mengendarai mobil Dunmeng. Tommy menghampiri keberadaan Dunmeng. Di sini Dunmeng sambil bicara dengan gugup mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia baru saja bertemu dengan pelaku pengeboman Boston. Dunmeng memberikan nama mobilnya ke polisi dan juga nomor polisi, dan polisi pun berhasil melacak mobil Dunmeng. Informasi pun disebar kepada kepolisian Watertown dan pada jam 12.43 pagi, seorang polisi bernama Joy menemukan mobil Dunmeng yang dikendarai oleh Tamerlan. Joy melaporkan lokasi dia dan memutar arah untuk mengikuti mereka. Joy melihat mobil mereka berhenti. Seorang polisi yang dekat dengannya merespon dan sudah berada di belakang Joy untuk membackup. Joy pun mendekat ke mobil Dunmeng dan yang terjadi adalah telah terjadi pertempuran. Joy melaporkan keadaan diterima oleh Sersan Jeff yang langsung menuju lokasi. Jahar yang tidak memegang senjata, dia menyalakan bom yang dibawa dan dilempar ke polisi. Bom tidak hanya satu yang dilempar oleh Jahar. Joy terkena serpihan bom sampai tidak bisa melihat. Baker, teman Joy yang membackup, melakukan perlindungan kepada temannya. Seorang warga keluar rumah memberikan bantuan, memberikan
palu kepada polisi. Joy pergi akan mengambil machine gun yang dia taruh di mobil dia. Untung saja dia bertemu dengan polisi lain meminta backup untuk menuju mobilnya. Joy berhasil mengambil machine gun dan menembaki duo Tsarnaev, tetapi keadaan tidak berubah. Joy masih dihujani oleh bom. Sersan Jeb sampai ke lokasi. Dia melakukan flanking, menyerang dari belakang. Jeb memutar ke belakang rumah warga, lalu sampailah dia di dekat dengan lokasi duo Tsarnaev. Jeb pun berhasil menembak kaki Tamerlan. Tamerlan yang sudah terluka, dia menyuruh Jahar untuk pergi melanjutkan perjalanan menuju New York. Tamerlan dengan kekuatan terakhirnya mencoba membunuh Jeb dari jarak dekat, tapi tidak berhasil. Malah dia yang lebih dulu ditembak. Keadaan yang sempoyongan, Jeb langsung menyerang Tamerlan. Mereka pun berkelahi sampai akhirnya Jahar menabrak mereka dan juga kakaknya sendiri. Jahar berhasil kabur, dikejar oleh polisi dan terlihat mobil Jahar berhenti. Namun saat didekati, mobil tersebut sudah kosong. Tamerlan dibawa ke rumah sakit. FBI menghampiri ke ruangan operasi untuk memastikan wajah, juga meminta sidik jarinya. Dan Tamerlan sudah dinyatakan tewas. Kini identitas Tamerlan sudah dipegang oleh FBI. Istri Tamerlan yaitu Catherine juga sudah diketahui. Begitupun identitas adiknya yaitu Jahar. Dan ternyata Tamerlan sudah berada di daftar pengawasan FBI. Berita pun tersebar, kini sisa adiknya Tamerlan yaitu Jahar yang berhasil kabur. Kepolisian terus melakukan pencarian. Dengan kejadian ini, gubernur melakukan tindakan tegas, menutup seluruh kota untuk fokus pada pencarian Jahar. Alhasil, keputusan ini melumpuhkan ekonomi kota untuk sesaat. Semua kegiatan dihentikan, dari mulai transportasi dan lain-lain. Juga warga dihimbau untuk tetap diam di rumah. Kembali ke Universitas Massachusetts Dartmouth, dia sedang bermain game bersama temannya. Di luar, pasukan khusus FBI akan menuju kamar Diaz, menghancurkan pintu, mencari Jahar. Tapi yang ditemukan hanyalah temannya. Jahar masih belum ditemukan, sedangkan kepolisian telah berhasil menangkap Catherine. Dan satu tim datang yang akan menghandle Catherine, seorang perempuan bernama Victoria. Dia yang mewawancarai Catherine. Victoria langsung bertanya apakah ada bom lain. Catherine terus bungkam. Victoria terus berulang kembali bertanya soal bom, tapi tidak ada jawaban. Catherine hanya bilang kalau dia mengikuti perkataan suaminya. Catherine malah menceramahi Victoria tentang kepatuhan seorang istri kepada suami. Karena Catherine tidak ada keterkaitan dari aksi ini dan juga tidak ada cukup bukti untuk bisa menahannya, Victoria pun keluar tanpa hasil. Victoria bilang kepada Rick kemungkinan Catherine tahu lokasi bom lain. Kota masih belum pulih. Polisi dan FBI masih belum memiliki petunjuk apapun. Pencarian masih dilakukan oleh Tommy dan yang lain. Kini kabar Patrick dan Jessica, mereka sudah bersatu kembali. Jeb kembali ke istrinya setelah pertempuran. Singkat cerita, 100 jam setelah kejadian, seorang kakek tua yang sudah bosan ingin keluar rumah untuk merokok. Meskipun dilarang oleh istrinya, dia tetap ingin keluar. Saat dia di belakang rumahnya, dia melihat perban di tanah menuju kapal miliknya. Kakek itu pun melapor ke polisi. Tommy langsung datang menuju ke lokasi. Tommy mendekat sendirian menuju kapal. Dia melihat bercak darah dan positif. Tommy bilang kalau ada seseorang di dalam. Dengan mengejutkan, seluruh pasukan datang mengepung. Sempat ada pergerakan. Pasukan menembaki kapal, lalu Billy memerintahkan untuk menurunkan senjata. Kabar ini sampai kepada gubernur dan dia memerintahkan untuk membereskan ini. Pasukan yang berada di tempat dipanggil mundur. Kini FBI yang akan mengambil alih. Pasukan FBI mengambil posisi untuk mengepung. Lokasi sudah dikuasai dan mereka melemparkan gas air mata. Akhirnya Jahar menyerah dan keluar dari kapal. Dan ini adalah foto asli ketika Jahar keluar. Mengerikan banget, ada laser di kepalanya. Gerak dikit meninggal. Jahar diamankan, dia dibawa oleh FBI. Polisi berhasil menangkap Jahar,
Kabar pun langsung tersebar. Semua orang bersorak gembira karena kasus ini selesai dan warga bisa kembali pulih seperti biasa. Singkat cerita, setelah kejadian ini selesai, di sebuah lapangan baseball orang-orang berkumpul untuk memberikan penghormatan kepada jajaran polisi karena berhasil mengamankan kotanya, yaitu kota Boston. Rekaman-rekaman ini adalah kejadian nyata, langsung, bukan bagian dari film. Jar masih hidup saat ditangkap. Dia dijatuhi hukuman mati dengan racun mematikan. Diaz dan teman yang lain, mereka ditangkap karena telah menghambat investigasi. Catherine ditangkap dan penegak hukum masih terus mencari informasi darinya. Dunmeng masih tetap hidup menjalankan kehidupan normalnya. Patrick dan Jessica, kini keadaannya dia masing-masing kehilangan satu kakinya. Lalu korban tewas akibat bom Boston ada 3, yaitu Crystal Campbell, Lou Lindsay, dan Martin Richard. Juga terakhir petugas polisi yang gugur adalah Sean Collier. Yap, terima kasih teman-teman sudah menonton. Gua Angga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.